Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan cara menggunakan Quizzes untuk kegiatan asesmen atau penilaian, dan juga kegiatan pembelajaran Bapak, Ibu. Yang pertama, Quizzes dapat diakses secara online, Bapak, Ibu, menggunakan perangkat laptop, ataupun juga kita dapat menggunakannya melalui perangkat mobile. Namun kita harus terlebih dahulu menginstall melalui Play Store atau App Store, Bapak Ibu. Ini adalah tampilan awal Quizzes. Kemudian kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Di bagian bawah ini ada pilihan mengubah bahasa. Lalu kita bisa, untuk pengguna awal, kita bisa mendaftar secara gratis, Bapak Ibu. Nantinya kita akan diarahkan menggunakan akun yang seperti biasa kita gunakan di sini, akun Google. Kita juga bisa menggunakan nomor telepon ya. Tapi saran saya kita gunakan akun Google. Kita gunakan email yang sudah aktif. Lalu Bapak Ibu, akun dasar ini atau akun basic ini gratis, namun ada fasilitas terbatas, Bapak Ibu ya. Namun untuk pembuatan kuis kita bisa sebanyak-banyaknya, kita bisa membuat slide presentasi juga. Ini juga sebanyak-banyaknya, tidak terbatas. Hanya terbatas pada bagian tipe atau jenis soal yang akan kita pilih nantinya. Nah, untuk video kita akan bagi dua sesi nih Bapak Ibu ya. Video ini kita fokus pada bagaimana cara menggunakan kuis yang sudah ada. Jadi kuis yang sudah ada di Quizzes ini juga dibuat oleh teman-teman kita atau user lainnya yang sudah aktif lebih dulu menggunakan Quizzes. Jadi Quizzes sifatnya bisa public, bisa secara khusus untuk kita sendiri. Nah, untuk public ini bisa kita gunakan Bapak Ibu ya. Contoh kita ingin mencari kategori di sini ya. Ini sudah ada Merdeka Belajar dan seterusnya. Atau kita bisa menggunakan textbook yang ada di bagian tengah. Kita bisa mencari misalnya pengantar komputer. Nah, di sini kita juga bisa memilih hanya kuis saja. Ada menu filter dan saya coba gunakan yang 1 sampai dengan 10. Nanti di sini akan ada kuis-kuis yang bisa kita gunakan Bapak Ibu ya. Contoh, untuk pengantar komputer ini rata-rata memang untuk perguruan tinggi Bapak Ibu ya. Atau kita cari, nah ini yang untuk siswa kelas 10 ya. Nah, sebagai contoh di sini Bapak Ibu kita menggunakan kuis yang dibuat oleh Pak Teguh. Nah, di sini karena kita ingin menduplikasi atau menyalin, saran saya kita gunakan salin dan edit Bapak Ibu ya. Ya, sebelum kita membagikan kuis ini kepada siswa, kita harus terlebih dahulu yang lebih baik kita salin terlebih dahulu, kemudian kita review satu persatu, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, ini contoh di sini ada 10 soal. Di sini juga ada pilihan gandanya sudah terlihat. Bapak Ibu bisa edit satu persatu di sini ya. Ini ada fasilitas edit, kita bisa edit soalnya dan seterusnya. Nanti kalau mau diedit tinggal satu persatu ya. Di sini yang jawaban benar bisa kita ganti Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu ingin lebih dari satu jawabannya, di bagian bawah ini ada tombol untuk beberapa jawaban yang benar. Kemudian back. Nah, poin di sini kita juga bisa edit satu persatu atau ya, dan di sini ada durasi Bapak Ibu ya. Jadi kita juga bisa gunakan karena kuisis di aplikasi ini memang diatur dengan model game Bapak Ibu ya. Jadi satu soal itu ada durasi yang diberikan. Nah, kita bisa atur waktunya secara massal, misalnya 30 detik untuk semua soal. Poinnya karena ini 10 soal Bapak Ibu ya, kita coba ubah menjadi misalnya 6 poin 60. Ini tidak bisa ke bawah lagi ya, maksimal 6 ya. Kalau untuk yang massal maksimal 6, kita coba ganti seperti itu ya. Nah, poin jadi bisa kita ubah ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita bisa review terlebih dahulu sebelum kita bagikan, atau Bapak Ibu bisa lihat pengaturannya di sini ya. Nah, ini tadi yang saya bilang visibilitas bisa terlihat publik atau terbatas ya.
Oke, baik. Karena ini dari rekan kita atau user lainnya, jadi memang tidak masalah karena tadi sifatnya public Bapak Ibu ya. Lalu kita simpan. Nah, ketika kuis yang sudah kita simpan secara otomatis kuis ini sudah masuk ke dalam akun kita Bapak Ibu. Nah, cara mencarinya ada di perpustakaanku ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa tombol simpan di bagian kanan atas tadi diklik untuk memastikan kuisnya sudah selesai. Lalu kita bisa mainkan. Nah, tadi kita bisa mainkan kuis ini atau bisa kita klik terlebih dahulu. Kita bisa mainkan mulai sekarang. Nah, mulai sekarang ini kuis yang dia satu waktu bersamaan dengan kita. Jadi biasanya kalau di dalam kelas Bapak Ibu bisa menggunakan mulai sekarang. Jika Bapak Ibu ingin menugaskan atau pembelajarannya tidak di waktu yang sama dengan kita bisa tugaskan di sini. Di sini kita bisa tetapkan waktunya. Ini saya contohkan saja Bapak Ibu, bisa kita atur kapan bisa kuis ini dibuka. Kemudian ada upaya peserta untuk mencoba kembali kuis yang sama. Ini bisa kita beri 2 kali, 3 kali, atau tidak ada percobaan lain hanya 1 kali, itu bisa Bapak Ibu. Lalu batas waktu untuk default bawaan dari kuisis ini 1 hari Bapak Ibu dari atau 24 jam. Nah, kita juga bisa misalnya buat 3 hari setelah mulai terbuka, ada batas 3 hari ya, itu boleh. Ini ada batasannya. Lalu, nah untuk pilih kelas sesi video kedua nanti akan saya jelaskan karena kita di video kedua akan membuat dan membuat kuis sendiri dan membuat kelas. Nah, setelah ini sudah kita atur baru kita tugaskan Bapak Ibu. Terakhir, setelah ditugaskan, Bapak Ibu di sini kita bagikan kode kuisnya ya. Ini anak-anak biasanya anak-anak sudah ini menurut pengalaman saya sudah sangat familiar Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu tinggal kasih kode ini, mereka secara otomatis akan bisa mencari Bapak Ibu atau join di kuis yang sudah kita sediakan. Join myquiz.com atau Bapak Ibu bisa salin link ini lebih mudah Bapak Ibu ya, salin ke mereka dan bisa di akses mereka langsung ya tanpa memasukkan kode. Seperti itu. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu untuk video pertama. Tadi saya ulang Bapak Ibu, kesimpulannya video pertama ini hanya belajar bagaimana kita menggunakan kuis yang sudah ada dan kita lakukan disalin dan diedit, lalu kita bagikan ini untuk kuis bagi peserta didik atau siswa kita. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.